Saudara-saudari pencinta insan, intisari sabda harian yang terkasih. Salam jumpa lagi. Hari ini Senin 7 Juni 2021, Pekan Biasa ke-10. Kita akan bacakan dan renungkan perikop Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Mari kita simak bacaan Injilnya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, intisari dari bacaan yang telah kita dengar berputar sekitar sabda-sabda bahagia dalam khotbah Yesus di bukit menurut Injil Matius. Sabda-sabda tersebut menggambarkan nilai-nilai spiritual kerajaan mesianis yang beropsi kepada orang-orang yang tersingkir, yang tersungkur dan terkucilkan. Hal itu kita bisa refleksikan dari ucapan bahagia kepada mereka yang miskin di hadapan Allah, kebahagiaan kepada mereka yang berduka cita, yang menangis, kebahagiaan kepada mereka yang lemah lembut, dan yang lapar serta haus akan kebenaran. Juga ditampilkan ideal kerajaan mesianis tersebut, yakni murah hati, hati yang suci, pembawa damai, yang berjuang demi kebenaran, dan yang setia kepada Tuhan. Jika kerajaan mesianis ini kita mau hadirkan di dunia, maka nilai-nilai itu menjadi dasar pijak perjuangan demi pencapaiannya. Nilai-nilai yang kita sebut tadi, yakni kemurahan hati, kesucian hati, kedamaian, kebenaran, dan kesetiaan. Nilai-nilai itu yang diperjuangkan di dunia ini jika kerajaan mesianis mau direalisasikan, diwujud nyatakan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, pesan yang boleh kita petik, sabda-sabda bahagia tersebut bukanlah sekadar kata-kata penghiburan bagi para pengikut Kristus yang pada waktu itu ditindis oleh situasi sosial budaya yang notabene adalah mayoritas. Sementara paguyuban Kristiani waktu itu menjadi sangat minoritas. Sabda-sabda bahagia bukan sekadar puisi yang mengungkapkan seni resistensi atau seni mempertahankan diri demi kelangsungan hidup di tengah penganiayaan atau pengucilan. Tetapi lebih dari itu, sabda-sabda bahagia merupakan janji dan jaminan keselamatan kepada semua orang yang beriman kepada Kristus
dan semua yang memiliki ideal kemanusiaan sejati. Menjadi penghuni kerajaan surga atau kerajaan mesianis perlu merasa terhibur. Kebahagiaan di bumi harus diperjuangkan. Kepuasan akan kebutuhan pokok di dunia perlu ada. Kemurahan hati dengan sesama juga perlu tampil. Dan perjumpaan dengan Allah, pengalaman Allah dalam kehidupan itu sangat istimewa. Dan menjadi anak-anak Allah adalah janji dan jaminan untuk kita semua. Mari kita wujudkan kerajaan mesianis itu di dunia ini dan sekarang ini. Saudara-saudari pencinta insan, sentuhan yang saya boleh garis bawakan pada kesempatan ini adalah ideal dari kerajaan mesianis itu sendiri. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini adalah impian. Bahagia itu diperjuangkan dan dirasakan. Bahagia itu adalah untuk semua orang, untuk mereka, untuk kalian, untuk dia, dan untuk saya, untuk kita semua. Kebahagiaan kerajaan mesianis ditawarkan untuk semua insan di dunia ini, supaya semua bahagia, semua hidup, dan semua selamat. Amin. Tuhan memberkati.